Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri dengan NIM 1811-3007, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai 3 mata kuliah. Yang pertama yaitu Hukum Perbankan di Indonesia, yang kedua Hukum Bisnis, dan yang ketiga Fikih Muamalah Kontemporer. Nah, yang pertama itu Hukum Perbankan Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan. Nah, nasabah itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa perbankan atau jasa bank. Jadi, nasabah adalah seorang ataupun badan usaha maupun lembaga yang mempunyai rekening simpan pinjam dan melakukan transaksi baik online ataupun offline. Nah, yang kedua yaitu mengenai asas hubungan bank dan juga nasabah. Asas hubungan bank dan nasabah. Nah, asas hubungan ini ada 4. Yang pertama ada asas hubungan kepercayaan, yang kedua asas kontrak, yang ketiga asas hubungan kerahasiaan, dan yang keempat itu ada asas hubungan kehati-hatian. Nah, yang pertama yaitu asas kepercayaan. Asas kepercayaan adalah suatu asas yang mengatakan bahwa setiap usaha bank dilandasi dengan hubungan kepercayaan antara bank dan juga nasabah bank. Nah, hubungan ini dapat berupa pinjam-meminjam antara debitur yaitu bank dan juga kreditur yaitu nasabah, di mana setiap prosesnya itu dilandasi dengan asas kepercayaan. Dan yang kedua yaitu asas kontraktual. Asas kontraktual ini dapat diwujudkan melalui berbagai perjanjian ataupun kontrak, yaitu kontrak bernama ataupun kontrak tidak bernama. Yang ketiga yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan pihak bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Dan yang keempat yaitu asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian itu yaitu asas yang menyatakan bahwa dalam setiap menjalankan fungsi kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini bertujuan untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Teori perlindungan nasabah menurut Narula Perdede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia mengenai perlindungan terhadap nasabah, penyimpanan dana dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu perlindungan secara implisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan. Dan yang kedua yaitu perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila mengalami kegagalan maka lembaga tersebut dapat mengganti dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut. Nah, perlindungan nasabah dalam peraturan Bank Indonesia itu ada pada nomor 22/20 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu mengenai tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum ataupun dalam tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan tindak pidana perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan dapat digolongkan sebagai tindak pidana khusus. Nah, sedangkan tindak pidana perbankan mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank ataupun orang bank. Tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan akan dikenakan ancaman hukuman lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai perburuhan dan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan itu berasal dari kata dasar tenaga kerja yang ditambah awalan ke dan juga akhiran an. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja adalah
Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Yang kedua yaitu hubungan kerja. Hubungan kerja ini yaitu antara pekerja dengan pengusaha. Hubungan kerja ini akan terjadi apabila sudah diadakan perjanjian antara pekerja atau pemburu dengan pengusaha. Selanjutnya yaitu hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 Angka 16 menyatakan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh dan juga pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, hubungan industrial ini merupakan hubungan antara seluruh pihak terkait dan berkepentingan. Nah, selanjutnya yaitu membahas mengenai pengupahan dan kesejahteraan pekerja. Upah adalah hak dari pekerja atau buruh yang harus ditentukan sedemikian rupa sehingga merupakan salah satu bentuk kebijakan perlindungan bagi pekerja atau buruh. Dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang kebijakan pengupahan lebih menegaskan kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi pekerja dan buruh. Sedangkan kesejahteraan pegawai adalah segala usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kenyamanan serta produktivitas pegawai tanpa mengurangi upah. Nah, jenis upah ini terdiri dari upah nominal, upah nyata, upah hidup, upah minimum, dan juga upah wajar. Selanjutnya yaitu mogok kerja. Dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi mogok kerja adalah tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja atau serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Jadi, mogok kerja adalah suatu tindakan yang sudah direncanakan oleh para pekerja. Selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja biasanya dikenal dengan istilah PHK, yaitu pengakhiran hubungan kerja, karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Selanjutnya yaitu keselamatan dan perlindungan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa sering disingkat dengan K3 tidak dapat dipisahkan dengan kelancaran pelaksanaan produksi di perusahaan. Oleh karena itu, dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, karena tanpa adanya perlindungan ini bisa jadi dapat menimbulkan kecelakaan kerja bagi pekerja. Keselamatan kerja adalah suatu jenis perlindungan terhadap pekerja atau buruh agar selamat dari bahaya dan yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Selanjutnya yaitu perselisihan perburuhan, yaitu pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh yang berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, atau dalam keadaan berburu. Jadi perselisihan perburuhan itu merupakan suatu pertentangan antara pekerja dengan pengusaha tersebut. Selanjutnya yaitu sanksi. Sanksi yang didapat yaitu sanksi administratif, yaitu berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembukuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran,
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pencabutan izin. Selanjutnya yaitu mengenai hak milik intelektual. Pengertian hak milik intelektual atau hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil buah pikir mereka. Hak atas kekayaan intelektual termasuk ke dalam bagian hak atas benda tak berwujud seperti paten, merek, dan juga hak cipta. Dan sifatnya berwujud berupa informasi, ilmu pengetahuan, seni, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu merek. Merek merupakan benda yang digunakan untuk membedakan produk, barang, ataupun jasa tertentu dengan yang lainnya dalam rangka untuk memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan juga konsumen. Dan yang kedua yaitu paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil penemuan di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melangsungkannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu hak cipta. Hak cipta yaitu hak khusus yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, termasuk ciptaan yang dilindungi yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu anti monopoli dan persaingan curang. Pengertian monopoli dan persaingan curang yaitu monopoli adalah keadaan bisnis yang dipegang penuh oleh suatu perusahaan. Persaingan curang yaitu suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Nah, ruang lingkup anti monopoli itu yaitu yang pertama perjanjian yang dilarang, kedua kegiatan yang dilarang, ketiga posisi dominan pasar, keempat sanksi administrasi, dan yang kelima pengecualian. Selanjutnya yaitu perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang itu yaitu ada oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, barter, trust, oligopsoni, integritas vertikal, perjanjian tertutup, dan yang terakhir yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan yang dilarang. Yang pertama yaitu monopoli, yang kedua monopsoni, yang ketiga penguasaan pangsa pasar, dan yang keempat yaitu persekongkolan. Selanjutnya yaitu mengenai posisi dominan yang dilarang. Yang pertama yaitu penyalahgunaan posisi dominan, yang kedua jabatan rangkap, yang ketiga konsentrasi kepemilikan saham, dan yang keempat penggabungan, peleburan, dan pengambil alian. Dan selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang dikecualikan. Menurut perundang-undangan di bidang anti monopoli, pengecualikan beberapa hal, antara lain yaitu perjanjian kerjasama, penelitian untuk perbaikan standar kehidupan masyarakat luas, dan yang kedua yaitu perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, dan yang ketiga yaitu perjanjian yang bertujuan untuk ekspor dan tidak mengganggu pasokan pasukan pasar dalam negeri ataupun pelaku usaha tergolong kecil atau kegiatan koperasi yang khusus bertujuan untuk melayani anggota. Dan yang terakhir yaitu mengenai penegakan hukum anti monopoli. Penegakan hukum dimulai dengan bagaimana cara penanganan perkara jika terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Semua ketentuan yang mengatur
penegakan hukum ditempatkan dalam bab 7 dan juga bab 8, mulai dari pasal 38 sampai dengan 49. Bab 7 mengatur mulai dari pelaporan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 secara tertulis kepada komisi sampai pada penjatuhan putusan. Dan bab 8 diatur mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana pokok dan tambahan. Selanjutnya yaitu mata kuliah fikih muamalah kontemporer. Yang pertama yaitu membahas mengenai musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, aplikasinya akad musyarakah ini dalam lembaga keuangan syariah, yaitu dalam bentuk pembiayaan musyarakah. Implementasi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dan setelah proyek itu selesai, nasabah akan mengembalikan dana tersebut dan memberikan keuntungannya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yang untuk bank. Dan yang kedua yaitu wadiah. Wadiah yaitu meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip itu menghendakinya untuk dikembalikan. Aplikasi akad waqiah dalam lembaga keuangan syariah yaitu pada wadiah yad al-amanah, yaitu dapat berupa tabungan wadiah. Nah, tabungan wadiah ini merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu dititipkan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat jika pemiliknya menghendakinya. Dan selanjutnya yaitu wakaf tunai, uang, dan produktif. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Pengaplikasiannya yaitu Badan Wakaf Indonesia berupaya untuk mengempanyekan skala nasional dan internasional. Apabila dana sudah terkumpul, maka akan diinvestasikan oleh Najir ke sektor usaha yang halal dan produktif. Kemudian, keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan umat dan bangsa secara keseluruhan. Itu dia pemaparan materinya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.